Inna ad-dina 'indallahil Islam. Setelah itu, pada saat itu saya cross check ilmu sains terlebih dahulu atau Al-Quran terlebih dahulu secara periode terbit. Ternyata saya temukan satu fakta yang sangat mengejutkan adalah 1450 tahun yang lalu sudah terbit kalau bicara dari segi penerbitan ya. Nah, sedangkan ilmu sains saja baru abad sekian, baru abad keberapa, baru kesini-sini gitu. Oh, berarti yang saya lihat adalah ada kemungkinan besar para sains ini menjiplak ataupun mengambil ataupun belajar dari Al-Quran, dari satu sumber ini gitu loh. Nah, seandainya kata ilmu sains terlebih dahulu, Al-Quran terbitnya di baru-baru ini, mungkin saya tidak muslim saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwicya. Sekarang saya sudah muslim. Jadi saya terlahir dari keluarga yang menganut kepercayaan Kristen. Jadi mama saya adalah seorang Kristen. Maka dari itu saya secara keturunan saya ngikut mama saya gitu. Tapi di usia saya remaja, di saat saya remaja, saya memutuskan untuk meninggalkan apa yang diajarkan oleh agama saya ataupun agama keturunan saya dari mama. Karena saya memahami konsep pada akhirnya kalau memang Tuhan itu tidak ada. Lalu saya menganut satu kepercayaan yang namanya ateis. Kenapa bisa begitu? Banyak faktor sebenarnya. Mungkin salah satunya adalah background keluarga. Karena saya terlahir dari keluarga yang broken family. Jadi saya melihat banyak ketidakadilan di dunia ini. Lalu saya juga melihat orang yang beragama pada saat itu juga tidak baik-baik saja yang saya pandang pada saat itu. Maka saya memutuskan kalau memang Tuhan itu tidak ada. Lalu saya membuktikan dengan banyak hal kalau Tuhan itu tidak ada. Dulu saya selalu tantang orang yang beragama seperti ini. Kamu berdoa saja, saya bekerja saja. Ada istilah yang namanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Makanya saya selalu tantang orang yang beragama. Saya selalu bilang sama orang yang beragama, kamu berdoa saja, saya bekerja. Kamu berdoa saja, saya bekerja saja. Siapa yang bisa dapat satu uang? Pasti saya. Berarti doamu tidak berfungsi. Nah, logikanya saya adalah seperti ini. Kalau misalnya ada satu kipas angin dicolokkan ke setrum, ke listrik, tidak nyala, berarti listriknya kan nggak ada. Nah, akhirnya saya itu adalah pintu gerbang saya untuk menjadi seorang ateis. Nah, sejak umur kurang lebih 10 tahun saya berjalan tanpa adanya Tuhan. Banyak hal juga yang saya lakukan untuk membuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Saya belajar ilmu sains, saya belajar ilmu pengetahuan alam, dan saya menemukan kalau memang sebab akibat itu adalah benar apa adanya. Saat kita melakukan apa, kita akan terima akibatnya apa gitu. Seiring berjalannya waktu, saya berjalan tanpa adanya Tuhan, tanpa adanya kegiatan-kegiatan agama. Dan dulu saya sangat tidak suka dengan orang yang beragama, dengan alasan saya melihat banyak kemunafikan dari orang-orang yang beragama. Karena saya pernah tahu begini, saya bicara soal salah satu agama saja, tidak boleh meminum sesuatu yang memabukkan. Tapi saya lihat di tempat-tempat hiburan malam itu adalah orang-orang yang beragama yang justru di kitab sucinya, buku panduannya mengajarkan itu loh. Mereka diajarkan tapi mereka melakukan. Nah, saya melihat artinya kalau saya ikut agama berarti tidak jauh lebih baik juga, tidak jadi lebih baik juga. Mungkin ini memang sebagian ya, tidak seluruh orang yang beragama. Cuman rata-rata yang saya temui pada saat usia saya remaja, orang-orangnya seperti itu. Ya sudah, saya jalanin kepercayaan saya dan tetap meyakini kalau memang ateis adalah jalan yang paling benar gitu. Nah, akhirnya di usia 24-25 tahun saya akhirnya jatuh cinta dengan satu orang wanita, dan qadarullahnya adalah istri saya yang sekarang ini adalah seorang muslim. Pada tahun itu saya ketemu dengan dia, saya bilang saya mencintai Anda, saya mau menikah dengan Anda,
apapun agama Anda, saya akan ikut bagaimana supaya kita bisa menikah. Setelah itu akhirnya baru saya diajak ke KUA untuk ngurus administrasinya, yaitu bagaimana saya jadi KTP-nya yang dasarnya saya adalah seorang Kristen dan harus jadi seorang Muslim. Caranya bagaimana? Baru dikasih tahu, kamu harus bersyahadat, lalu nanti sertifikat muncul, baru nanti kamu bisa rubah agama di KTP. Setelah rubah agama di KTP, kalian baru bisa melangsungkan pernikahan. Oke, saya akan lakukan itu, saya bilang, demi saya menikah dengan Anda. Semua itu sudah saya lakukan. Setelah menikah, saya bilang sama istri saya seperti gini, karena istri saya juga seorang Muslim, dia berusaha untuk membujuk, menasehati, memberitahu kalau Tuhan itu ada, kamu harus beragama dan lain sebagainya. Lalu saya selalu bilang sama istri saya seperti ini, di awal saya menikah dengan istri ya, kalau memang Tuhanmu ada, doain saya aja, siapa tahu saya dapat ilham, dapat wangsit dan lain sebagainya. Tapi itu bukan bahasa permohonan saya, itu bahasa ledekan saya kepada dia, karena saya percaya Tuhan itu tidak ada. Jadi dia mau doa sampai jungkir balik, saya yakin itu tidak akan terjawab, saya bilang gitu. Bahkan saya berani ngadu sama istri saya, siapa yang bisa lebih hebat, kamu atau saya, doamu atau usaha saya gitu. Karena segala aspek, segala sisi saya lihatnya dari sisi dunia gitu. Nah, baru setelah lahir anak pertama saya masih tetap tidak beragama, tapi anak saya dididik sama mamanya. Saya bilang, terserah Anda mau didik anak saya ini agama apapun, saya nggak peduli gitu loh. Nah, minimal ngajarnya yang baik ya kepada anak saya gitu. Nah, kurang lebih sudah 3 tahun menikah, saya mulai merasakan kehampaan dalam diri saya. Jadi itu sudah hampir mau anak saya yang kedua. Nah, saya mulai cari, kayak ada sesuatu yang kosong dalam diri saya. Lalu saya ingin menemukan sesuatu, tapi saya tidak tahu apa. Mencari sesuatu yang saya bingung, nggak tahu apa. Saya kayak rasanya butuh sesuatu tapi nggak tahu apa gitu. Istri sudah ada, anak juga sudah ada, pekerjaan pada saat itu juga cukup mapan gitu loh. Jadi nggak tahu, kayak butuh sesuatu tapi nggak tahu apa yang sedang saya cari. Akhirnya di situ saya mulai banyak ajak orang untuk berdiskusi. Khususnya saya nggak mandang dia orang yang beragama ya, tapi saya mandang dia orang yang bijak. Karena saya tetap sisi dunia yang saya lihat gitu. Saya lihat ada orang bijak, saya coba datangin apapun agamanya. Nah, akhirnya setelah masa proses bertanya, ngobrol, diskusi, semua yang saya ajak ngobrol itu adalah orang yang beragama. Agamanya bisa jadi apapun ya. Karena saya tidak melihat agama, tapi saya melihat kebijakan dari orang tersebut. Nah, kesimpulan saya dari beberapa orang yang saya temui, beberapa orang yang saya ajak ngobrol, kesimpulannya adalah mengarahkan saya kepada, kamu harus percaya kepada satu Tuhan. Mungkin ditanya triggernya apa kalau arahnya ke situ. Jadi saya dibawa dalam dibawa satu topik, satu diskusi seperti ini. Mungkin nggak manusia menciptakan manusia, atau enggak gini, mungkin nggak satu benda menciptakan diri dia sendiri. Nah, topik itu yang membuat akhirnya saya berpikir kurang lebih seperti ini. Kalau kamu terakhir dari ibumu, terus ibumu terakhir dari ibumu lagi, terus naik ke atas secara sisilah sampai mentok. Mentoknya ini di siapa? Lalu awalnya ini siapa yang mereka berasal dari mana? Nah, jadi intinya adalah topiknya mengarahkan saya untuk mempercayai kalau ada Sang Pencipta, ada yang Maha Kuasa, ada satu sosok yang memang harus kamu percaya gitu. Nah, saya mulai berpikir, saya mulai ragu, apa iya ya? Lalu saya selalu bertanya, tapi gini, buktikan kalau Tuhan itu ada. Kepada orang-orang yang beragama saya bertanya. Nah, biasa rata-rata orang-orang yang beragama yang ilmunya biasa-biasa saja selalu menjawabnya gini, alam semesta ini, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan itu seperti angin, bisa dirasa, nggak bisa dilihat gitu. Tapi itu tidak memuaskan jiwa saya, tidak memuaskan hasrat dari pertanyaan saya. Karena saya bisa jelaskan jauh lebih banyak teori Big Bang, dari 2 bintang yang meledak akhirnya menjadi planet-planet dan galaksi ini. Saya bisa jelaskan jauh lebih detail dibandingkan orang-orang beragama yang menjelaskan ketuhanannya gitu. Nah, keraguan saya akhirnya saya selalu nanya seperti ini, yaitu buktikan Tuhan itu ada. Tapi saya sendiri juga tidak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada, karena saya juga kalau Tuhan itu nggak ada, gimana saya cara buktinya itu seperti apa? Saya juga nggak tahu gitu. Nah, akhirnya
hmm, saya mulai mencari tahu kalau memang, oh iya, apa Tuhan itu ada ya. Saya coba cari tahu. Satu titik saya ketemu dengan satu orang tetangga saya persisnya gitu. Itu prosesnya kurang lebih 2 tahun ya. Saya mencari tahu gitu. Mencari tahu. Saya tanya kepada tetangga saya. Nah, ini adalah titik di mana saya mulai mau menerima agama. Saya ngobrol sama tetangga saya kurang lebih seperti ini. Di dunia ini ada banyak agama. Bicara saja di Indonesia. Bicara Indonesia ada 5 agama. Kalau ibarat agama ini adalah bis buat saya di satu terminal dan semua kondekturnya teriak surga-surga, agama mana yang saya harus pilih ataupun bis mana yang harus saya naik, karena semuanya teriak-teriak surga. Saya sebagai orang netral, saya sebagai penumpang yang nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti ini bisnya bener nggak, ini bisnya betul nggak gitu. Bis mana yang harus saya naikin untuk jadi clue buat saya untuk memilih agama. Lalu satu orang ini menjawab, tetangga saya ini menjawab, dia bilang kayak gini, oke, tapi sebelumnya saya pesan, jangan jawab saya dengan agama yang Anda anut. Nah, kalau agama Anda Islam, jangan dasarnya jawab Islam. Bisa jelaskan saya secara universal ataupun netral. Lalu dia bilang gini, oke, kalau agama kamu anggap adalah sebuah bis di sebuah terminal, kalau begitu kamu cek dulu siapa sopirnya. Kamu cross check dulu siapa kondekturnya, kamu cek dulu siapa bagaimana penumpangnya, bagaimana bisnya, bagaimana buku panduan dari bis itu. Indikasinya dari situ saja. Oh, satu jawabannya masuk akal buat saya. Baru pada akhirnya saya mencari tahu. Saya mulailah jelajah ataupun gerilya agama per agama. Saya selalu bertanya kayak gini ke setiap tokoh-tokoh agama, orang-orang yang saya temuin, konsep ketuhanan. Karena dasarnya kan tauhidnya, saya harus benarin dulu, saya harus percaya dulu. Saya bertanya kepada orang-orang yang beragama, dari setiap orang yang beragama tentang proses konsep ketuhanannya gitu. Dari beberapa agama yang saya temuin, memang saya baru melihat pada saat itu adalah kok Muslim agak bener ya pada saat itu ya. Kok Muslim agak bener ya? Dengan alasan apa? Tanpa merendahkan agama lain, saya melihat gini. Tuhan dari konsep ketuhanan dari agama-agama lain di luar dari Muslim itu ada bentuknya. Nah, menurut saya kalau Tuhan bisa dibentuk, mereka tahu dari mana, sedangkan mereka tidak pernah bertemu. Apakah imajinasi, bayangan ataupun apa gitu. Nah, ini yang tidak masuk akal buat saya. Lalu saya lihat ada satu agama yang bentuk Tuhannya tuh tidak terlihat, yaitu Muslim. Di sini saya mulai menerima logika saya gitu tentang Muslim gitu. Nah, tapi satu titik saya baru percaya kalau memang Tuhan itu ada. Jadi konsep ketuhanannya saya sudah percaya dulu. Lalu ini adalah proses di mana saya mencari agamanya gitu. Nah, akhirnya setelah saya proses mencari, saya kembali lagi kepada tetangga saya ini karena masih tetangga gitu. Lalu dia kasih saya satu buku. Karena saya suka baca buku, sampai hari ini saya juga suka baca buku. Dia memberikan saya satu buku yang ternyata Al-Quran yang diberikan. Dia bilang, Mas boleh enggak kamu baca dulu buku ini, Al-Quran ini adalah buku panduan bis, salah satu bis yaitu Muslim, dia bilang. Nah, setelah saya baca terjemahannya Al-Quran, baca Al-Quran terjemahannya dari awal sampai akhir bahasa Indonesianya, saya cukup kaget melihat banyak hal yang selama ini saya pelajari secara sains itu ada di dalam Al-Quran. Contoh, ada 2 jenis air laut yang bertemu tapi tidak bisa bersatu. Saya tahu di dunia nyata itu ada. Loh, tapi kenapa di Al-Quran bisa? Karena selama ini saya tidak pernah tahu. Dari umur saya 10 tahun saya tidak pernah bersinggungan dengan agama, jadi saya nggak pernah tahu tuh ada hal-hal yang begituan. Loh, tapi loh, kok bisa Al-Quran menulis itu dan di dunia nyata ada? Oke. Lalu ada juga gini, Allah menciptakan alam semesta ini menjadi 6 masa, terbagi 3, 2 masa, 2 masa, 2 masa. Ini proses teori Big Bang. Nah, ada beberapa juga, masih banyak juga sebenarnya ilmu sains yang saya ketemuin di dalam Al-Quran. Cuma saya masih tetap cross check, kok bisa ya ada ilmu sains di dalam Al-Quran. Saya cross check lagi dengan kitab-kitab yang lain.
Maafkan saya kalau jika saya salah, tapi ini sejauh yang saya telusuri, sejauh yang saya tahu, dan saya tidak menemukan ilmu sains di dalam agama lain yang saya pelajari sampai detik ini. Saya cuma menemukan ilmu sains ada di dalam Al-Quran. Setelah itu, pada saat itu saya cross check ilmu sains terlebih dahulu atau Al-Quran terlebih dahulu secara periode terbit. Ternyata saya temukan satu fakta yang sangat mengejutkan adalah 1450 tahun yang lalu sudah terbit kalau bicara dari segi penerbitan ya. Nah, sedangkan ilmu sains saja baru abad sekian, baru abad keberapa, baru kesini-sini gitu. Oh, berarti yang saya lihat adalah ada kemungkinan besar para sains ini menjiplak ataupun mengambil ataupun belajar dari Al-Quran, dari satu sumber ini gitu loh. Nah, seandainya kata ilmu sains terlebih dahulu, Al-Quran terbitnya di baru-baru ini, mungkin saya tidak muslim saat ini. Saya tidak memilih muslim saat ini. Nah, tapi ternyata saya menemukan fakta kalau Al-Quran jauh lebih dulu. Nah, pada saat itu mulailah pecah tembok pertahanan saya, mulai goyang keimanan ateis saya pada saat itu. Nah, persis di tahun 2021, bulan November, bulan Desember gitu, akhirnya saya bilang sama istri saya, saya mau masuk muslim. Saya akhirnya percaya kalau adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya meyakini itu, saya bilang. Saya lihat respon istri saya, kerinduan, karena 4-5 tahun kami menikah, dia merindukan sosok imam, dia merindukan saya bisa beragama, dan itu terjawab. Nah, akhirnya saya bicara sama dia, lalu dia baru bilang, ya sudah kalau begitu coba cari satu orang yang bisa membimbing kamu untuk benar-benar kamu muslim gitu. Ya sudah, karena saya masih tetangga dengan orang yang tadi saya tanya-tanya, yang saya belajar, yang saya cari tahu, saya kembali sama dia, saya bilang, Mas, saya memutuskan mau muslim, saya memutuskan mau mengikrarkan diri saya adalah seorang muslim. Baru saya dibimbing syahadat secara sungguh-sungguh, secara saya meyakini dari dalam hati saya kalau memang tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itu adalah dimana saya pertama kali mengikrarkan secara sungguh-sungguh, secara ajam kalau saya adalah seorang muslim. Setelah itu baru saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang muslim dan mengakui kalau saya adalah seorang muslim gitu. Nah, dalam masa 2 tahun proses pencarian saya selama 2 tahun proses pencarian saya, sebelum menuju saya bersyahadat secara sungguh-sungguh, saya bilang sama istri saya kayak seperti ini. Seandainya kata saya menemukan agama ternyata bukan muslim yang saya percaya, saya siap bercerai dan silakan bawa anak-anak dari kehidupan saya. Karena gini, kalau saya ternyata dalam masa pencariannya adalah saya menemukan agama, saya memilih agama di luar dari muslim, saya yakin istri saya pasti nggak mau. Nah, saya bilang sama istri saya, kalau saya akhirnya menemukan bukan muslim yang harus saya ambil, saya siap cerai. Artinya apa? Gini, saya tidak mau agama yang saya pilih, karena sebelumnya saya adalah orang netral, bahasanya mungkin seperti itu ya. Saya tidak mau ada satu orang pun yang mengintervensi saya tentang agama saya ataupun kepercayaan apa yang harus saya ambil, termasuk istri saya. Bahkan kalau saya harus kehilangan anak saya siap. Karena setelah dalam masa proses 2 tahun saya pencarian itu, saya memahami ternyata agama itu berbicara tentang akhirat, bukan tentang dunia. Jadi terlalu bodoh kalau karena sesuatu, karena seseorang, karena satu sebab saya harus terpengaruh dengan hal itu untuk keputusan beragama saya. Jadi saya bilang sama istri saya kalau menemukan agama di luar muslim, saya siap cerai. Artinya apa? Saya tidak mau ada satu orang pun yang mengintervensi tentang kepercayaan saya gitu. Tapi alhamdulillah tahun lalu Allah
tembak saya, di mana saya tahun 2015 di awal menikah dengan istri saya pernah tantang istri saya, bilang kalau Tuhanmu memang ada, ya doakan saya gitu. Dan saya sangat percaya, istri saya mendoakan saya terus 4-5 tahun, karena keistiqomahannya istri saya berdoa, akhirnya Allah tembak saya di tahun 2021 untuk saya mengakui kalau memang tiada Tuhan selain Allah. Dan akhirnya ya sudah, itu yang membuat saya mendeklarasikan kalau saya seorang muslim dari tahun lalu. Kalau memang kita lagi proses pencarian ataupun bingung menentukan agama mana yang jadi jangan pernah bertanya agama mana yang benar gitu loh. Nah, tetapi bertanya konsep ketuhanan mana yang benar gitu loh. Nah, jadi yang saya lihat dari sisi agama adalah waktu saya di awal menentukan agama mana yang saya harus ambil, saya selalu lihat ilmunya dulu, kebenaran ilmunya dulu. Bagi saya Muslim itu agama yang bisa ditelaah, bisa dikulik, dan sangat berlogika. Jadi kalau ya Islam itu adalah agama yang paling logika dan gampang bisa kita buktikan banyak hal gitu loh. Nah, jadi ya sudah, cari tahu dulu kebenarannya dari sisi ilmunya. Setelah itu baru kita cari keimanan, konsep dasar keimanannya gitu loh. Dari setiap agama ya, dari satu agama kita lihat konsep keimanannya seperti apa. Nah, baru kita memutuskan untuk memilih agama tersebut. Bagi teman-teman penonton channel Mu'alaf Center Yogyakarta, mungkin kalian ada sedikit mungkin kalian memiliki ketakutan seandainya kata saya masuk Muslim, bagaimana dunia saya, bagaimana keluarga saya dan lain sebagainya. Mungkin ini saya sekedar sharing kalau saat jadi keluarga saya dulu, keluarga besar, saya dari kecil memang ateis, tapi mereka membiarkan saya. Tapi dengan harapan satu saat kalau misalnya saya sadar dan saya ingin memeluk agama, mereka berharap saya memeluk agamanya mereka, agama keluarga besar saya. Tapi ternyata tahun lalu 2021 itu saya mengambil satu keputusan yang di luar dugaannya mereka gitu. Karena mereka juga mungkin nebak-nebaknya gini ya, nanti kalau dia beragama pasti dia ke Kristen nih, tenang aja gitu loh, karena ini. Nah, tiba-tiba saya memutuskan ataupun mendeklarasikan satu hal yang jauh dari harapan mereka. Lalu saya juga bilang, saat saya tahun 2021 bulan November saya memutuskan untuk saya Muslim secara sungguh-sungguh, saya bilang sama keluarga saya ngomong sama keluarga besar saya bilang, saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim dan sekarang saya melakukan ibadah-ibadah secara Muslim gitu. Mereka langsung responnya tidak baik kepada saya. Artinya saya sudah tidak mau dikenal, saya tidak mau diterima di keluarga. Cuman balik lagi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya nggak peduli. Bahkan anak pun saya siap kehilangan, istri pun saya siap kehilangan kalau saya menemukan agama yang benar selain Muslim, misalnya seperti itu. Nah, artinya gini, jangan pernah takut jangan pernah takut memutuskan sesuatu kalau yang kalian anggap itu benar. Karena apa? Agama ini bukan berbicara tentang dunia, tapi berbicara tentang akhirat. Jangan terpengaruh dengan ketakutanmu dan kamu bayar itu di akhirat. Itu yang bisa saya coba pesan buat teman-teman. Jadi kalau emang sudah melihat ini agama benar, ini keyakinan saya yang saya yakini adalah benar, ambil. Untuk urusan teknis seperti dunia, diancam keluarga, mau kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, ya sudah, dunia itu sementara, jadi nggak perlu takut. Nah, saya juga sendiri secara pribadi mengalami itu, banyak akses yang tertutup, akhirnya saya harus berprofesi di luar, berprofesi tidak terlalu baik dari sebelumnya. Tapi saya jalanin karena saya tahu ini adalah ibadah saya, Allah yang mampukan. Dulu saya selalu bilang kayak gini, Allah yang sudah tangkap saya,
Allah pasti tanggung jawab. Kalau Allah nggak tanggung jawab, ini bahasa kekanak-kanakan saya demo. Tapi saya yakin Allah nggak nyampe demo, saya nggak nyampe demo pun Allah pasti tanggung jawab. Buktinya sampai hari ini saya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan insya Allah kedepannya bisa jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Bahkan tidak sampai ada yang namanya kekhawatiran lagi tentang dunia, karena saya percaya Allah yang tanggung, Allah yang jamin. Nah, tapi di awal-awal deg-degan, oh ini gimana, oh akses ke keluarga tertutup, bagaimana gitu. Itu secara sisi manusia wajar. Tapi kalau kita terus berpegang teguh kalau agama ini benar, jalanin, nanti Allah yang tuntun. Yang penting adalah kita istiqomah, kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada keyakinan kita kepada Allah yang tanggung. Proses saya 1-2 tahun, saya baru bisa juga merasakan kalau memang oh iya, apa yang saya pilih tidak salah gitu. Tapi di awal-awal ya pasti deg-degan juga. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih dalam proses pencarian seperti apa yang saya dulu lakukan, jangan pernah ragu untuk mencari orang untuk berdiskusi, karena pintu keterbukaan itu adalah dari berdiskusi, bertanya, ngobrol. Dulu saya waktu ingin mencari agama, mencari tahu kebenaran dan lain sebagainya, saya mencari orang untuk diajak ngobrol, berdiskusi, bertanya. Nah, jadi jangan pernah ragu kalau ingin bertanya, berdiskusi, mencari tahu tentang sesuatu, termasuk agama Muslim. Silakan bisa datang ke Mu'alaf Center Yogyakarta, karena di sini kita bisa bertanya seliar-liarnya dengan teman-teman yang ada, supaya kalian bisa akhirnya membandingkan sendiri, mempelajari sendiri, mentelah sendiri apa yang harus saya putuskan dalam kehidupan ini gitu. Nah, datang bisa kunjungi Mu'alaf Center Yogyakarta, karena insya Allah bisa dipandu, diajarin, dan diberikan wawasan pemahaman yang baik. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.